bertemu lagi dengan saya Atun dan saya Anto di Lens Channel. Dengan senang hati rasanya ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di Lens Channel. Baik, kali ini kami akan membahas mengenai informasi order lensa lens yang ada di Pressless. Nah, untuk itu mari kita saksikan terus kami di Lens Channel. Baik Mbak Tun, di kesempatan streaming spesial kali ini kita akan membahas mengenai lens order, data order ya Mbak Tun ya. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, teman-teman bisa siapkan press list ya yang teman-teman sudah miliki, ataupun mungkin misalnya nanti atau belum tersedia press list, teman-teman bisa mendownloadnya di aplikasi Timoraya. Ya. Bagaimana cara mendownloadnya? Teman-teman juga bisa membuka di episode kita sebelumnya yang membahas bagaimana cara mendownload aplikasi Timoraya dan press list. Di situ semuanya tercantum ya. Iya. Kemudian untuk kita mulai, kita minta ke teman-teman untuk membuka halaman 17. Nah, press release di halaman 17 ya. Oke. Nah, di halaman tersebut ada kolom yang menjelaskan informasi order, dan di kolom tersebut itu ada biaya faset per pasang ya, biaya fasetnya. Betul. Dan pada kolom tersebut itu dibedakan berdasarkan model frame, jenis lensa ya Mas Anto ya. Itu model framenya itu ada full, bore, dan Nelen. Terus untuk jenis lensanya juga masing-masing beda nih Mas Anto nih, antara single vision, bifokal maupun progresif itu beda-beda ya. Nah, terus untuk jenis varian lensanya itu ada yang reguler dan premium, itu juga beda harganya. Jadi semua sudah terperinci di data tersebut ya. Jadi jangan sampai salah nih lihat dari jenis lensa, dari model frame, dan itu mau reguler atau premium ya. Nah, kemudian masih di halaman yang sama ya, kita untuk faset di Timoraya nih Mbak. Ya, dibanding dengan faset sendiri, apa sih benefitnya kalau misalnya kita faset di luar ya? Nah, keuntungan yang kita dapat kalau misalnya kita faset di Timoraya adalah hasil fasetnya pasti akan lebih presisi dan lebih rapi. Dan misalkan terjadi resiko kegagalan faset ya, ini dapat segera diganti oleh pihak Timoraya tanpa dipungut biaya ya. Dipungut biaya dan langsung akan diproses ulang secara cepat ya, prioritasnya jadi maksudnya. Nah, kemudian juga setelah faset selesai, lensa yang dikirim dari lab Timoraya akan melalui quality control yang ketat nih Mbak Tun. Jadi kualitas produk yang kita kirim ke optik ke teman-teman itu sudah melalui quality control yang sesuai dengan standar ISO. Iya betul. Jadi jangan khawatir ya Mas ya. Soal kualitas ya. Nah, kemudian masih di kolom yang sama juga di bagian bawahnya juga terdapat biaya tambahan khusus yang diperuntukkan untuk lensa gosok atau biaya pewarnaan dan prisma. Jadi kalau misalnya teman-teman ada konsumen yang menginginkan lensanya diberi warna, atau ada juga konsumen yang memiliki resep prisma, itu akan dikenakan biaya tambahan. Ya, tapi ini untuk khusus lensa gosok ya, lensa gosok ya. Kalau untuk yang stok kan nggak bisa dikasih warna. Kemudian pada kolom yang sama masih di bagian bawahnya terdapat biaya tambahan tadi ya, untuk warna dan prisma ya. Iya betul. Nah, pada poin pertama ini, jika lensa yang diorder menginginkan pemberian warna, selain harga lensa itu juga ada cas untuk biaya warna ya. Jadi harga lensa ditambah harga warna. Betul, maksudnya. Iya. Dan di situ juga untuk contoh warna itu bisa dilihat dari lensa tinting yang dikeluarkan oleh Timoraya Mas Anto ya. Contoh warnanya sesuai dengan contoh warna yang lab Timoraya keluarkan. Nah, tapi kalau misalnya konsumen menginginkan contoh warnanya dari kacamata yang dimiliki konsumen, kacamata lamanya, nah itu bisa juga dari kita proses, dikirim saja untuk contoh warnanya. Jadi bisa dicantumkan
contoh warna sesuai dengan demo lens yang customer punya ya. Tapi tetap ada kemungkinan terjadi perbedaan. Jadi kita akan buatnya mendekati semaksimal mungkin ya. Maksimal mungkin mendekati, tapi kemungkinan untuk terjadi perbedaan akan tetap ada. Ada, pasti ada itu. Oke, untuk Bapak Ibu yang belum memiliki demo lens warna ya di optik ya, Bapak Ibu bisa menghubungin customer service ataupun salesnya ya untuk melakukan pembelian ya. Kalau misalnya contoh warna ini kan juga dipakai untuk alat bantu jual, Mbak. Iya, betul. Jadi memudahkan untuk memberikan gambaran ke konsumen warna apa aja sih yang bisa diproses. Jadi kalau emang Bapak Ibu sudah mempunyai contoh warna yang lens, itu lebih gampang lagi. Jadi misalkan ada mau order lensa warna sesuai dengan warna lens, Bapak Ibu udah punya, jadi tinggal sebutkan warna apa yang diminta di lens gitu. Jadi nggak usah mengirimkan lagi contohnya ke Timur Raya. Tinggal tulis kodenya aja. Iya, betul. Baik, sekarang kita selanjutnya akan membahas mengenai identifikasi lensa freeform ya. Cukup banyak di antara pengguna produk lens ya, atau bahkan beberapa optik sales optik ya, yang menjual produk lens ini ada yang belum mengetahui atau belum paham ya bagaimana cara mengidentifikasi lensa lens itu sendiri. Nah, untuk itu kami akan sedikit membahas dan mengulas bagaimana cara mengidentifikasi produk lensa lens. Kita simak bersama-sama dan buka halaman pertama pada press list ya. Kita buka di halaman pertama. Nah, pada halaman ini di bagian atas ya, Bapak Ibu akan melihat dua kolom yang dibedakan berdasarkan abrasi kontrol dan optimal clarity. Nah, pada desain abrasi kontrol yaitu tercantum di situ produk yang premium itu ada Expertise, Creator, Royal, Gen X, dan Titanium. Dan di kelas regulernya itu terdapat Metropol, Custom S, Balance, Hybrid, Silver, dan Econo. Dan di kelas Optimal Clarity itu yang di premium ada di lensa Intercon dan Expose. Dan untuk di regulernya Minister, Corina, Dojo, dan Starter. Nah, di sisi samping kanannya juga ada produk special design, itu ada Biduet, Officio, Presbio, Unovision, Fitech, dan Monovision. Nah, pada selanjutnya itu kemudian di bagian bawahnya itu terdapat kolom berbagai macam jenis bentuk engraving ya, Mas Anton ya. Itu untuk memudahkan kita membedakan berdasarkan tipe, merek lensa, koridor yang digunakan, material yang digunakan, dan edition di bagian temporal. Nah, lalu apa fungsi dari engraving itu sendiri? Yaitu untuk sebagai identitas lensa yang digunakan dan juga sebagai trademark dari produk lens tersebut. Oke, dari engraving juga dapat digunakan sebagai penanda dalam spotting lensa di centering chart ya. Jadi untuk penitikan ya, Mbak. Iya, betul. Nah, teman-teman bisa saksikan di layar, di sini ada contoh engraving ya, pada produk lens. Di bagian temporal itu tercantum ada selain logo lens, tercantum juga nilai edition nilai edition yang terdapat pada lensa tersebut. Itu dan ada di bagian temporal. Ya, nah, di bagian nasal juga terdapat logo lens, kemudian ada yang menunjukkan identitas indeks ya, indeks biasnya berapa, kemudian juga yang menunjukkan koridor. Dan juga kalau misalnya kebetulan lensanya plasmatic atau apa, itu juga tercantum materialnya materialnya itu transition ya. Identitas detailnya teman-teman bisa lihat di identifikasi ya, data identifikasi di bagian halaman pertama ya, itu di proses kita sudah lengkap ya, Mas Anto ya. Baik, kita sudah membahas mengenai informasi order dan juga engraving yang ada di produk lens. Berikutnya kita akan masuk atau menginformasikan data frekal apa saja yang dibutuhkan untuk tiap-tiap produk lens. Tapi sebelum membahas kelengkapan yang
data rekal yang kita butuhkan. Kita akan jeda info promo yang ada di Timur Raya. Tetap bersama kami di Lens Channel, tapi ada kuis Mbak ya, terlewat sebelum kita jeda info, kita sampaikan info kuis nih, teman-teman siap ya untuk menjawab pertanyaannya. Kuis kita pertama pilih ya. 3 pemenang untuk yang menjawab secara cepat dan tepat ya. Pertanyaannya Mbak Tun, siap-siap teman-teman. Kuis pertama nih ya. Pada posisi bagian mana untuk melihat grafir yang menunjukkan edisi di setiap lensa progressive lens? Sudah jelas ya pertanyaannya ya. Nah, untuk jawaban dari teman-teman kita tunggu sampai jeda info berakhir. Nah, nanti ulang lagi pertanyaannya. Ulang lagi ya pertanyaannya ya. Mungkin belum bergabung. Coba. Pada posisi bagian mana untuk melihat grafir yang menunjukkan edisi di setiap lensa progressive lens? Jadi pertanyaannya adalah edisinya di posisi sebelah mana? Bagian mana? Ya, untuk jawabannya kami tunggu sampai jeda iklan berikut ini ya. Tetap di Lens Channel. Kembali lagi bersama kami di Lens Channel. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Nah, selamat bergabung juga bagi yang baru saja bergabung ya dengan kami ya. Oke. Selanjutnya kita akan, sebelum kita lanjutkan pembahasan, kita jawab dulu pertanyaan kuisnya. Yang pertama tadi ya. Tadi pertanyaannya adalah. Pertanyaannya tadi pada posisi bagian mana untuk melihat grafir yang menunjukkan adisi di setiap lensa progressive lens? Ya, jawabannya adalah di bagian temporal. Nah, kita sudah mendapatkan beberapa pemenang ya yang sudah menjawab secara tepat dan paling cepat nih di sini. Tapi nanti akan kita umumkan nanti di akhir sesi ya, Mbak. Iya, betul. Nah, sudah ada komentar yang masuk. Nah, tapi kita kembali ke materi dulu, ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas data prekal apa saja yang diperlukan untuk varian lensa lens. Baik Ibu, Bapak Ibu dan teman-teman, silakan membuka halaman 5 ya. Ya, press release halaman 5 ya. Halaman 12 ya. Oke. Teman-teman, kita akan membahas mengenai di halaman 5 ya, mengenai keterangan tambahan ya. Pada halaman ini terdapat data order ya, yang diperlukan untuk lensa subkelas premium ya, baik dari kelas aberasi kontrol maupun optimal clarity. Ya, pada layar terdapat gambar ya. Bagi pada bagian data order ya, di halaman ini Bapak Ibu bisa melihat untuk data prekal itu dibutuhkan untuk seluruh varian ya. Dan untuk parameter individu ini dibutuhkan untuk varian tertentu ya, di masing-masing lensa ya. Pada fitur yang terdapat di masing-masing lensa. Oke, di baris bagian bawahnya itu terdapat standar fitting, yaitu merupakan standar yang didasarkan pada minimum vertical frame dan juga minimal pupil vertikal yang diselaraskan dengan panjang koridor yang digunakan. Untuk standar fitting di sini yang perlu digarisbawahi hanya standarisasi minimum ya. Vertical frame dan PV yang disesuaikan itu dengan zona baca maupun zona jauh agar tidak terpotong. Jadi lebih baiknya dalam menentukan titik PV itu berdasarkan fitting aktual langsung pada saat digunakan oleh customer nih Mas Hanta ya. Dalam penitikannya tuh harus langsung benar-benar sesuai yang pada titik di pupilnya konsumen ya. Iya, itu biar lebih aktual ya dan nyaman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman bisa membuka di halaman 12 ya. Di halaman 12. Pada halaman tersebut ya, layaknya seperti di halaman 5 tadi ya. Iya, betul. Itu terdapat data order kelengkapan data prekal ya. Minimum vertical frame dan juga PV. Minimum PV pada tiap-tiap lensa nih. Akan tetapi pada halaman ini
lensa yang dijabarkan adalah lens yang masuk ke sub kelas reguler ya. Iya. Baik dari aberrasi kontrol maupun optimal clarity. Nah, sepertinya pembahasan kita mengenai informasi order lensa dan data data order yang dibutuhkan untuk di freeform lens sudah selesai nih Mbak Tun. Nah, kita undang juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai produk lens atau mengenai apapun yang terkait sama dengan lensa produk ya pastinya ya. Itu bisa langsung ketik atau via chat ya, via kolom komentar. Nanti akan kita coba jawab. Tapi sebelum jeda info ya, kita akan ajukan lagi kuis yang kedua nih Mbak Tun. Kuis terus nih Mas Santo ya. Kuis nih, pokoknya hari ini spesial streaming ya. Iya betul. Spesial untuk membuka kesempatan buat teman-teman mendapatkan merchandise dari produk lens. Baik dari kuis 3 orang pemenang yang menjawab cepat dan tepat, ataupun dari komentar terbaik. Makanya sudah mulai masuk tuh komentar-komentar dari kolom chat sudah kita lihat sudah masuk ya. Kembali ke kuisnya Mbak Tun. Oke, nanti kita lanjutkan ke kuis yang kedua nih Mas Santo ya. Alat apa yang digunakan untuk mengambil data seperti MPD, pantoskopik, vertex distance, dan wrap angle frame? Diulang kembali mungkin. Oke, saya ulang kembali pertanyaannya ya. Alat apa yang digunakan untuk mengambil data seperti MPD, pantoskopik, vertex distance, dan wrap angle? Ya, itu pertanyaannya mudah sekali ya, karena tadi sudah kita bahas di pembahasan kita sebelumnya di awal. Ya. Nah, untuk jawabannya saya tunggu setelah jeda info yang berikut ini ya. Tetap di Lens Channel. Oke, kembali lagi bersama kami di Lens Channel. Terima kasih atas partisipasinya, masih bergabung di Lens Channel. Kita akan menjawab kuis yang kedua ya. Tadi ya, yang kedua ya. Pertanyaannya tadi, alat apa yang digunakan untuk mengambil data seperti MPD, pantoskopik, vertex distance, dan wrap angle frame? Nah, jawabannya adalah tools individual parameter atau parameter individual ya. Iya, betul. Nah, sudah masuk jawaban juga dari teman-teman. Sudah kita lihat, sudah ada jawaban yang tepat. Nanti pengumuman untuk pemenang kuis di yang kedua akan kita bahas nanti di berikutnya ya. Nah, kita kembali ke pembahasan selanjutnya nih Mbak Tun. Selanjutnya akan saya informasikan perihal materi yang ada di Lens Channel. Mungkin Bapak Ibu dapat memiliki dengan cara menghubungi customer service ataupun sales masing-masing ya di area Bapak Ibu, agar bisa menambahkan materi ya Mas di TV Plasma Bapak Ibu semua. Jadi video-video yang koleksinya di Lens itu udah banyak ya, mengenai produk, mengenai perawatan kacamata dan berbagai hal. Bapak Ibu bisa ajukan permintaan melalui CS ataupun sales area masing-masing. Dan selain untuk ditampilkan di TV Plasma juga bisa dijadikan sebagai bahan materi untuk alat bantu jual. Alat bantu jual, betul. Nah, kita selanjutnya membahas mengenai data-data apa saja ya yang diperlukan untuk data order lensa di Timur Raya ya. Mulai dari PV, MPD ataupun PD, data individual yang diperuntukkan untuk kelengkapan order ya pada lensa-lensa premium. Tentunya itu kan secara rinci itu tadi ya Mbak ya. Betul. Nah, tentunya pasti membutuhkan alat atau tool ya. Tool parameter individual. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki tool parameter individu ya, bisa juga mengajukan pembelian melalui customer service ataupun sales area yang masing-masing. Dan bagaimana cara penggunaannya, nah teman-teman bisa lihat di Lens Channel ya. Video di Lens Channel yang sedang membahas mengenai bagaimana cara menggunakan tools parameter. Nah, untuk demo lensa warna, warna Mbak Tun. Itu juga bisa menghubungin customer service ataupun sales area Bapak Ibu semua ya yang ada di optik.
Jadi contoh warna juga tadi kita udah bahas ya, memudahkan bagaimana kalau misalnya konsumen menginginkan lensanya diberi warna. Ya. Kalau misalnya ada yang cocok dengan contoh warna yang ada di optik, Bapak Ibu udah miliki gitu, nah tinggal tulis kodenya aja. Iya. Langsung kirim order ke Timor Raya ya, tidak perlu dikirim contoh warnanya, tinggal tulis kode warnanya. Iya betul. Kalau masih nunggu warna kan otomatis ordernya akan lebih lama. Lebih lama. Iya, karena menunggu contoh warna. Jadi kalau misalnya tinggal tulis kode, lensa sudah diproses, contoh warnanya juga udah disesuaikan dengan yang ada di Timor Raya, prosesnya akan lebih cepat. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari kolom chat. Belum ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan di kolom chat ya, kita mungkin akan memberikan atau menarik kesimpulan apa saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita menarik kesimpulan, kita beri pertanyaan lagi. Kuis yang ketiga nih. Mantap memang nih, kuis terus ya nih Mas Anto nih. Iya. Oke, kuis yang ketiga ya. Sebutkan desain lensa progresif yang ada pada produk lens. Ya. Oke, saya ulang kembali ya pertanyaannya ya. Sebutkan desain lensa progresif yang ada pada produk lens. Ya. Jadi desain apa aja yang ada di produk lens. Jawaban dari teman-teman akan kami tunggu sampai jeda info. Tidak lama ini ya. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Lens Channel. Baik, kembali lagi bersama kami di Lens Channel. Terima kasih atas partisipasinya yang masih bergabung di Lens Channel. Di streaming spesial kali ini ya, Mbak ya. Nah, kita jawab pertanyaan quiz yang tadi kita sampaikan ya, yang ketiga ya. Sebutkan desain lensa progresif yang ada pada produk lens. Ya. Jadi jawabannya adalah aberasi kontrol dan optimal clarity. Kita juga sudah dapatkan pemenangnya ya. Nanti akan kita umumkan nanti di sesi terakhir nanti. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan di live chat nih, Mbak. Ya. Sudah masuk dari Anissa Nur Harsana dari Optik Jolaris Subang. Wah, jauh banget dari Subang. Oke. Pertanyaannya Kak mau bertanya, kan kalau di lensa itu ada magic mark atau logo lensanya. Nah, apakah ada fungsi dari logo lensa tersebut? Apa hanya sebagai pengenal atau pertanda bahwa itu produk lens? Ya, di selanjutnya ya. Lagi tuh, masih dari Anissa ya. Terus apa lama kelamaan magic mark itu bisa hilang? Apa memang sudah permanen? Ya. Jadi pertanyaan dari Mbak Nisa mengenai magic mark yang ada di lensa single vision, Mbak. Ya, yang terutama yang stok ya. Nah, itu memang sebagai penanda bahwa itu produk keaslian lens, keaslian dari produk lens. Ya. Kemudian juga memudahkan nanti kalau misalnya dari teman-teman melihat lensa lama konsumen ada logo lensnya, nah itu juga bisa membantu mengidentifikasi produk lensa yang lama produk lens. Nah, untuk mengenai daya tahannya ya tadi permanen atau enggak, itu akan permanen sifatnya. Itu sudah permanen. Grafirnya itu tercantum detail dia, nggak hanya di lapisan. Nah, nanti seberapa lama daya tahannya tergantung dari kondisi lapisan coating pada lensa tersebut. Jadi selama coatingnya baik, masih bagus, fungsi magic mark-nya tidak akan berpengaruh. Tidak akan hilang ya. Jadi nanti perlu diinfokan ke konsumen agar fungsi magic mark-nya tidak mudah berubah ya. Teknik perawatan lensa kacamatanya itu harus diperhatikan. Dan mengenai pembahasan perawatan kacamata juga udah ada di Lens Channel tuh. Bisa di-review kembali bisa bagaimana tahapan perawatan kacamata yang baik. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi mungkin dari live chat? Oke. Sambil menunggu chat yang masuk ya. Kita akan mereview kesimpulan yang kita bahas pada kesempatan kali ini hari ini ya. Oke, itu pertama itu mengenai fase di Timor Raya. Itu menguntungkan karena hasilnya lebih presisi dan rapi ya Mas Anto ya. Dan ada garansi jika ada kegagalan dalam proses fase. Jadi kalau misalnya gagal
faset, memetik atau apa akan langsung kita ganti dan free ya, nggak biaya tambahan ya. Iya betul. Terus dengan yang kedua itu cara mengidentifikasi produk lensa lens itu dengan cara melihat engraving yang ada di bagian sisi nasal dan temporal lensa. Selain itu juga akan tampak simbol ya Mas Anto ya, yang menjelaskan bahwa itu merek atau tipe lensa, koridor lensa, indeks bias, dan edition. Jadi apa aja yang tercantum dan informasi apa aja yang terdapat di engraving lensa itu, teman-teman bisa di-compare ke tabel di halaman pertama tadi ya. Betul. Kemudian pada halaman 5 dan 12 itu di priceless lens menjelaskan data order yang harus dilengkapi pada tiap-tiap lensa dan juga menjelaskan mengenai PV vertical frame minimum agar bisa didapatkan jarak jauh baca yang optimal. Jadi data-data fitting minimal frame itu enggak menjadi itu hanya sebagai penentu minimum ya. Jadi kalau misalnya framenya berapa untuk ukuran vertikalnya, nah itu bisa ditentukan PV, tapi baiknya aktual Mbak. Titiknya harus sesuai dengan customer ya, kondisi customer saat pakai frame barunya itu ya. Biar lebih nyaman. Mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Tun dari kolom chat ini. Apa bedanya facet lens dengan facet sendiri, dan apakah tidak ada diskon untuk biaya facet Mbak Tun? Jadi tadi kalau misalnya mengenai perbedaan facet sendiri dengan facet di Timur Raya tadi benefitnya sudah kita informasikan Mbak Tun. Facetnya lebih rapi ya. Standar kualitasnya juga udah standar ISO ya Mas ya. ISO. Jadi produk-produk yang kita keluarkan dari Lab Timur Raya sudah melalui quality control yang ketat pokoknya. Nah, tapi kalau mengenai tadi biaya facetnya Mbak Tun, biaya facet diskon, itu nggak ada biaya facet diskon. Jadi untuk biaya facet seperti yang tercantum di priceless ya. Tadi kan udah kita bahas biaya facet untuk frame single ya dari kategori lensanya, single, bifocal, progresif, masing-masing. Terus jenis framenya full nilon bore atau varian lensanya ya premium atau reguler. Itu juga beda-beda ya. Priceless ya Mbak Tun ya. Hati-hati ya Mas ya, jangan sampai salah lihat. Ya, jadi mungkin sudah tidak ada lagi chat pertanyaan di kolom chat ini. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan masuk setelah streaming kita berakhir, kita akan jawab secara langsung ya. Iya betul. Untuk selanjutnya info pemenang nih, kuis ya. Teman-teman nggak sabar nih. Iya, ini siapa yang ditunggu-tunggu nih. Yang mendapatkan atau yang beruntung mendapatkan merchandise dari Lens. Pertama mungkin akan diumumkan yang pemenang kuis ya. Itu pemenang kuis yang pertama Anissa Nur Hasanah Optik Zolaris Subang. Selamat Mbak Anissa. Salam buat teman-teman di Subang ya Mbak Anissa ya. Sukses terus. Ini nanti Mbak Anissa akan kita berikan merchandise dari Lens ya. Selanjutnya yang kedua dari Hoyuka Putra Optik Timur Bintaro. Nah, Mas Putra juga selamat. Merchandise-nya akan segera kita kirim ke Optik Timur Bintaro ya. Dan yang ketiga Randi Subandi. Ya, Mas Randi dari Subandi. Dari Umayyah Optik Bekasi. Dari Bekasi. Dekat kalau di Bekasi nih. Ya, selamat juga buat Randi Subandi ya, akan kita kirim juga merchandise-nya. Kemudian untuk pemenang komentar terbaik. Oke. Untuk pemenang komentar terbaik itu pertama Mbak Anissa Nur Hasanah lagi. Wah, Mbak Anissa dapat 2 kali nih ya. Wah, selamat Mbak Anissa untuk komentarnya. Terima kasih. Yang kedua Hoyuka Putra Optik Timur Bintaro. Wah, Mas Putra juga dapat 2 kali. Selamat Mas Putra. Jadi Mbak Anissa ya. Merchandise-nya akan segera kita proses, kita kirim ke alamat dan tujuan di optik teman masing-masing. Oke. Atas nama mungkin kita waktunya untuk berpamit nih Mbak Tun. Kita sudahi dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di spesial live chat hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ingatkan kembali untuk terus mencuci tangan baik sebelum dan sesudah beraktivitas,
jaga kesehatan, teruskan pola hidup sehat, dan makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Anto dan saya Atun. Kita mohon pamit. Sampai jumpa. Bye.